Trump instruksikan Amerika menarik diri dari puluhan organisasi dunia. Lego Smart Brick bisa deteksi suara dan gerak. Jejak Islam di Asia Tengah, ada tradisi nomaden dan sejarah panjang peradaban Islam. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jengtiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan-badan penting di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Trump menyebut keputusan ini melanjutkan perintah eksekutif 14199 yang dikeluarkan pada 4 Februari 2025 dan menginstruksikan penghentian pendanaan. And it was an amazing military feat that took place yesterday. Think of it. Amerika Serikat menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan-badan penting mengenai perubahan iklim dan populasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif menangguhkan dukungan negara terhadap 66 organisasi lintas negara pada Rabu 7 Januari 2026 waktu setempat. The Associated Press memberitakan Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif memerintahkan penangguhan partisipasi dan pendanaan Amerika Serikat terhadap 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas berafiliasi dengan PBB. Trump menyebut keputusan ini melanjutkan perintah eksekutif 14199 yang dikeluarkan pada 4 Februari 2025 dan mengarahkan Menteri Luar Negeri setelah berkonsultasi dengan perwakilan Amerika Serikat di PBB untuk meninjau semua keterlibatan Amerika Serikat dalam organisasi internasional. Sebelumnya, Amerika Serikat keluar dari berbagai lembaga global seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan lembaga-lembaga PBB lain berkaitan dengan hak asasi manusia dan bantuan internasional karena dianggap tidak selaras dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, Amerika Serikat melancarkan operasi untuk menyita kapal tanker minyak Marinera, sebelumnya yang dikenal sebagai Belawan. Kapal tanker incaran Amerika saat ini berada di Samudra Atlantik Utara yang dilindungi Rusia. Operasi ini berkaitan dengan minyak Venezuela. Samudra Atlantik memanas usai Rusia dikabarkan mengerahkan kapal perang dan kapal selam mengawal kapal tanker minyak Marinera sebelum dikenal sebagai Belawan Rabu 7 Januari 2026. Kapal tanker tersebut tengah diburu pasukan Amerika Serikat karena masuk daftar kapal yang diblokade. Dikutip BBC, kapal tersebut dilaporkan berada di antara Skotlandia dan Islandia Selasa 6 Januari 2026. Kapal tanker tersebut saat ini tidak mengangkut muatan apapun, tetapi secara historis pernah digunakan untuk mengangkut minyak mentah Venezuela. Penjaga pantai Amerika sempat mencoba mencegat kapal tanker Belawan di wilayah Karibia ketika kapal itu diyakini menuju Venezuela pada bulan lalu. Kapal tersebut kemudian secara drastis mengubah haluannya dan mengganti namanya menjadi Marinera, serta dilaporkan mengganti bendera dari Guyana menjadi Rusia. Awak kapal tanker melukis bendera Rusia dan mengklaim mereka berlayar di bawah perlindungan Rusia. Tak lama kemudian, kapal tersebut juga muncul di daftar kapal resmi Rusia dengan nama Marinera. Hukum internasional menyatakan bahwa kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara berada di bawah perlindungan negara tersebut. Dilaporkan CNN, Belawan dikenai sanksi oleh Amerika Serikat pada 2024 karena menjadi armada bayangan kapal tanker yang mengangkut minyak ilegal. Belawan merupakan kapal tanker minyak mentah yang dibangun pada 2002, menjadikan sebagai kapal tua dengan usia lebih dari 2 dekade. Dengan deadweight tonnage atau DWT alias kapasitas angkut mencapai 318.500 ton, Belawan adalah salah satu kapal tanker terbesar di kelasnya, memiliki panjang 333 meter dan lebar 60 meter. Belawan dirancang memaksimalkan kapasitas angkut dan efisiensi dalam pengangkutan minyak ke tujuannya.
Pemirsa, petugas imigrasi dan penegakan bea cukai atau ICE menembak mati seorang perempuan yang mencoba menabrak aparat menggunakan kendaraan. Peristiwa berdarah ini terjadi di tengah aksi protes warga terhadap aktivitas penegakan hukum imigrasi. Presiden Trump angkat suara. Operasi penegakan hukum imigrasi di Minneapolis, Amerika Serikat berujung kematian. Seorang petugas imigrasi dan penegakan bea cukai atau ICE menembak mati seorang perempuan yang diduga mencoba menabrak para petugas menggunakan kendaraan. Otoritas Amerika Serikat secara tegas menyebut insiden ini sebagai tindakan terorisme domestik. Peristiwa berujung maut ini terjadi saat aksi protes warga terhadap aktivitas penegakan hukum imigrasi di kota Minnesota. Kala itu ketegangan meningkat saat petugas sedang menjalankan tugasnya di wilayah Minneapolis. Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS yang membawahi ICE menerangkan insiden tersebut dan mengutuk keras tindakan pelaku. Pihak otoritas menjelaskan petugas melepaskan tembakan karena merasa terancam dan mempertahankan diri. Terduga penembak dinyatakan tewas sedangkan petugas ICE terluka. Kasus ini menambah daftar panjang ketegangan antara aparat keamanan dan warga sipil terkait kebijakan imigrasi era pemerintahan Donald Trump. Gelombang protes massal sering terjadi di berbagai kota besar Amerika Serikat sebagai respon atas janji pemerintah untuk menangkap dan mendeportasi imigran tidak memiliki dokumen resmi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Gubernur Minnesota Tim Walz saling adu argumen mengenai insiden penembakan mematikan ini. Trump membela tindakan petugas sebagai bentuk membela diri, sementara Walz mengecam dan menuntut transparansi investigasi. Melalui unggahan di platform Truth Social Kamis 8 Januari 2026, Trump mengaku melihat rekaman kejadian dan menyebutnya sebagai hal yang mengerikan untuk ditonton. Di sisi lain, Tim Walz merespon keras narasi yang dibangun Trump. Walz mengecam penggunaan istilah terorisme domestik sebelumnya disematkan otoritas federal kepada korban tewas. Masih soal Donald Trump, Presiden Trump mengklaim Amerika Serikat akan dapat 30 juta hingga 50 juta barel minyak dari Venezuela. Menurut Trump, hasil penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Venezuela akan memasok 30 juta hingga 50 juta barel minyak ke Amerika Serikat sesuai harga pasar. Lebih jauh, Trump berjanji hasil penjualan minyak tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa 6 Januari 2026 saat eskalasi ketegangan politik dan keamanan antara Washington dan Caracas. Pengumuman Trump muncul beberapa jam setelah pejabat Venezuela mengumumkan jatuh korban besar dalam operasi militer Amerika Serikat yang dilakukan larut malam untuk menangkap dan membawa Nicolas Maduro ke Amerika Serikat guna menghadapi dakwaan narkotika Sabtu 3 Januari 2026. Otoritas Caracas menyebut setidaknya 24 aparat keamanan Venezuela tewas. Mengenai minyak, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1 juta barel per hari, jauh di bawah produksi Amerika Serikat mencapai hampir 14 juta barel per hari. Berdasarkan data US Energy Information Administration, volume 30 hingga 50 juta barel minyak setara sekitar 2 hingga 2,5 hari konsumsi minyak Amerika Serikat yang rata-rata mencapai 20 juta barel per hari. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menolak tekanan Trump. Sebelumnya, Trump memperingatkan Rodriguez bahwa ia akan bernasib lebih buruk dari Maduro bila tidak melakukan hal yang benar dan menyelaraskan Venezuela dengan kepentingan Amerika Serikat, termasuk membuka akses bagi perusahaan energi Amerika. Di pihak Amerika Serikat, Pentagon menyatakan 7 prajurit terluka, 5 sudah kembali bertugas dan 2 menjalani pemulihan akibat luka tembak dan serpihan. Di dalam negeri Amerika Serikat, Trump menepis kritik Partai Demokrat atas operasi militer 3 Januari 2026. Ia menegaskan pemerintahan sebelumnya juga menyerukan penangkapan Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Maduro didakwa di Amerika Serikat pada 2020 dalam perkara perdagangan kokain lintas negara. Hadiah informasi penangkapan Maduro kemudian dinaikkan dan pemerintahan Trump menggandakan menjadi 50 juta dolar Amerika Serikat.
Kali ini berita di Asia Tenggara, tepatnya di Singapura. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil yang terjadi di Central Expressway atau CTE Singapura. Insiden ini menelan 4 korban luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan terjadi di Central Expressway atau CTE dekat Bredel, arah Seletar Expressway, tepatnya di dekat exit Jalan Bahagia Singapura pada Selasa malam 6 Januari 2026. Akibat insiden ini, 2 lajur pertama terpaksa ditutup sementara untuk memberi akses kepada petugas dan kendaraan darurat. 4 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini adalah sebuah taksi Comfort Delgro, sebuah SUV Nissan putih, serta 2 mobil berwarna merah. Rekaman dashcam beredar di media sosial menunjukkan SUV putih naik dan bertengger di atas salah satu mobil merah akibat benturan keras. Berdasarkan data Channel News Asia, 4 orang mengalami luka-luka dan dibawa ke Tan Tock Seng Hospital untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka terdiri dari seorang supir taksi pria berusia 69 tahun, penumpang taksi berusia 49 tahun, seorang sopir mobil berusia 54 tahun, serta penumpang wanita berusia 27 tahun. Pihak berwenang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan berantai. Kehadiran petugas, ambulans, dan kendaraan derek di lokasi kejadian sempat menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang CTE menuju Seletar. Lalu lintas kembali normal usai seluruh kendaraan terlibat dievakuasi dan jalan dinyatakan aman. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya akan segera kembali usai jeda. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Nur Santi Indri Kurniawati, perempuan asal Indonesia, menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Ia berhasil meraih juara kedua dalam kontes menyanyi legendaris Korea Selatan, Jungkook Norae-Jang. Kontes ini sudah tayang selama puluhan tahun di televisi nasional Korea. Pada 28 Desember 2025, wanita asal Indonesia bernama Nur Santi Indri Kurniawati sukses menorehkan prestasi membanggakan di Korea Selatan. Perempuan berusia 26 tahun ini berhasil menggondol juara kedua dalam kontes menyanyi legendaris Korea, Jungkook Norae-Jang atau National Singing Contest. Jungkook Norae-Jang merupakan program kontes menyanyi digelar stasiun televisi KBS Korea. Acara ini telah tayang selama 45 tahun dan dikenal sebagai salah satu program dengan rating tertinggi di televisi Korea Selatan. Perjalanan Santi dimulai saat ia tampil membawakan lagu lawas Korea berjudul Take Good Care of Me milik Grup X pada babak awal yang digelar di Provinsi Gangwon. Penampilannya berhasil menghibur penonton dan mengantarkannya menjadi juara di babak tersebut sekaligus lolos ke Grand Final. Pada babak Grand Final yang disiarkan pada 28 Desember 2025, Santi kembali memukau juri dan penonton saat membawakan lagu Magic Carpet Ride milik Jaurim. Hasilnya, Santi berhasil meraih juara kedua dan mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama menjuarai kontes ini. Atas prestasinya, Santi berhasil membawa pulang hadiah uang senilai 3 juta won atau setara dengan sekitar 34 juta rupiah. Melalui media sosial, Santi mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas pengalaman tak terlupakan ini. Ia mengaku sangat senang bisa tampil di panggung Korea Selatan, disaksikan lebih dari 1.500 penonton serta disiarkan ke seluruh penjuru negeri ginseng. Diketahui Santi merupakan warga negara Indonesia yang menikah dengan pria asal Korea Selatan dan saat ini telah memiliki seorang anak perempuan berusia 9 bulan. Selain itu, Santi juga aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Prestasi Santi menjadi kebanggaan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat Indonesia di kancah internasional.
Informasi selanjutnya, perusahaan mainan Lego memperkenalkan inovasi terbaru di ajang Consumer Electronics Show atau CES 2026. Balok Lego klasik ukuran 2x4 cm yang selama ini dikenal sederhana, kini hadir dibekali dengan teknologi digital canggih. Inovasi bernama Lego Smart Brick ini bisa menyala, mengeluarkan suara, dan merespons gerakan sesuai dengan bentuk dan susunan Lego dirakit penggunanya. Di dalam setiap smart brick terdapat chip mikro berukuran kecil berukuran 4,1 mm menjalankan sistem bernama Play Engine. Chip ini memungkinkan balok mendeteksi posisi dan gerakan arah hingga medan magnet di sekitarnya saat dirakit dengan balok lainnya. Teknologi tersebut membuat smart brick bisa memberikan respon berupa cahaya LED dan efek suara. Respon ini berubah sesuai dengan cara pemain menggerakkan dan menyusun balok. Lego ini juga memiliki efek suara yang dihasilkan akan berubah mengikuti aksi mainan, seperti saat gerakan semakin cepat atau jarak antar komponen semakin dekat. Smart Brick dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih hidup dan interaktif tanpa meninggalkan konsep dasar Lego sebagai mainan rakitan fisik. Melalui pengembangan ini, Lego memperkenalkan perpaduan mainan rakitan fisik dengan teknologi digital dalam produk-produk terbarunya. Ya, pengantin baru asal Korea Selatan Jimin Ah dan Kim Woo Bin sedang berbulan madu. Pasangan idol ini memilih Spanyol sebagai lokasi dipilih menghabiskan waktu berbulan madu. AM Entertainment membenarkan berita tersebut dengan mengatakan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah sudah terbang ke Spanyol menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Keduanya akan melanjutkan aktivitas sebagai aktor dan aktris usai kembali dari negeri Matador. Sebelumnya, pada 20 Desember, Shin Min Ah dan Kim Won Bin menikah di Dynasty Hall of the Silla, Seoul setelah berpacaran selama 10 tahun. Meski digelar tertutup, penggemar dan awak media bisa berkumpul di depan hotel untuk menyaksikan tamu undangan pernikahan mereka yang hadir, diantaranya V BTS dan Kim Tae-ri. Untuk makan malam, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah menghadirkan hidangan hewa, mulai dari dill crab hingga tenderloin steak. Pilihan dessert dan minuman termasuk mango apple sherbet, tea, kopi, dan wine. Souvenir pernikahan pasangan itu menyiapkan set kosmetik mewah. Setiap tamu undangan mendapatkan 2 goodie bag berisi produk kecantikan Prancis, Lancome, dan parfum mewah Italia Aqua di Parma. Selanjutnya ada kabar dari selebriti Amerika Serikat Dove Cameron yang mengumumkan pertunangannya dengan Damiano David, vokalis band rock Italia Maneskin. Kabar bahagia ini menjadi sorotan besar dunia hiburan sejak awal tahun 2026. Pertunangan Dove Cameron dan Damiano David menarik perhatian publik internasional. Pengumuman pertunangan disampaikan pada awal Januari 2026 melalui media sosial masing-masing pasangan. Dalam unggahan tersebut, Dove Cameron membagikan foto cincin pertunangan beserta pesan emosional tentang komitmen dan perjalanan cinta mereka. Damiano David, vokalis band Maneskin berasal dari Roma, Italia, juga menyampaikan rasa syukur dan bahagia lantaran hubungannya kini memasuki babak baru. Hubungan keduanya menjadi perhatian media sejak sering tampil bersama di berbagai acara musik dan ajang fashion internasional. Kabar pertunangan ini dilaporkan majalah mode dan hiburan internasional Vogue sebagai salah satu pertunangan selebriti paling disorot pada tahun 2026. Respon positif mengalir dari penggemar di seluruh dunia yang menilai pasangan ini sebagai simbol perpaduan romantika dan kesuksesan di industri hiburan global. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya akan segera kembali usai jeda. Tetap saksikan Mata Dunia.
Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Turkmenistan merupakan negara yang terletak di jantung Asia Tengah, memiliki tradisi nomaden dan jejak panjang peradaban Islam. Dari gurun Karakum yang luas hingga ibu kota Asgabat yang dijuluki kota marmer putih, Turkmenistan menyimpan kisah pertemuan antara budaya Turkmen, sejarah Islam, dan simbol kebangsaan modern. Seperti apa keindahan negara Turkmenistan? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Turkmenistan. Turkmenistan terletak di kawasan Asia Tengah, berbatasan langsung dengan Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, dan Laut Kaspia. Lebih dari 70% wilayahnya didominasi gurun Karakum, salah satu gurun terbesar di dunia. Meski tampak gersang, tanah ini menyimpan kekayaan yang besar. Turkmenistan dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia, menjadikan sektor energi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Namun, di balik kekayaan alamnya, Turkmenistan juga memiliki identitas budaya yang kuat berupa warisan suku-suku Turkmen yang sejak beberapa abad lalu hidup sebagai bangsa penggembala dan pedagang lintas jalur sutra. Islam mulai masuk ke wilayah Turkmenistan pada abad ke-9 hingga ke-10 seiring meluasnya kekuasaan Islam di Asia Tengah. Para ulama, pedagang, dan sufi membawa ajaran Islam melalui jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, Persia, dan China. Hingga kini, mayoritas penduduk Turkmenistan menganut Islam Sunni, meski praktik keagamaan berada dalam pengawasan negara. Asgabat. Ibu kota Asgabat menjadi simbol wajah modern Turkmenistan. Kota ini dikenal dunia sebagai kota dengan bangunan marmer putih terbanyak, mencerminkan ambisi nasional akan kemegahan dan keteraturan. Asgabat pernah luluh lantak akibat gempa besar pada tahun 1948. Namun dari puing-puing bencana itu, kota ini dibangun kembali menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan simbol kebangkitan bangsa Turkmen pasca kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Tak jauh dari Asgabat, berdiri megah Turkmenbashi Ruhim Mosque, salah satu masjid terbesar di Asia Tengah. Masjid ini dibangun pada awal tahun 2000-an atas prakarsa Presiden pertama Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, yang dikenal dengan gelar Turkmenbashi. Dengan 4 menara setinggi 91 meter dan kapasitas puluhan ribu jamaah, masjid ini bukan hanya tempat ibadah tetapi juga monumen nasional. Kompleks masjid ini turut menjadi makam sang presiden serta memorial korban gempa Asgabat. Jejak sejarah Islam dan perjuangan bangsa Turkmen juga terlihat di Gyokdepe, sekitar 45 km dari Asgabat. Di wilayah ini terjadi pertempuran Gyokdepe pada tahun 1881, perlawanan besar rakyat Turkmen terhadap ekspansi Kekaisaran Rusia. Untuk mengenang para syuhada dan pejuang yang gugur, dibangunlah Gyokdepe Mosque atau dikenal sebagai Saparmurat Haji Mosque. Masjid ini berdiri sebagai simbol iman, pengorbanan, dan identitas nasional masyarakat Turkmen hingga hari ini. Turkmenistan adalah kisah tentang padang pasir dan spiritualitas, tentang kekuasaan modern dan jejak Islam di masa lalu. Turkmenistan mengajarkan bahwa sejarah, agama, dan kebudayaan dapat berdiri berdampingan dengan modernitas.
Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.